Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2, ingin berbagi tentang penyusunan cerita praktek baik best practice menggunakan metode setar situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran yang tersusun dari LK1.1 sampai LK2.2 untuk mendapatkan solusi. Baik, pertama lokasi SMA Negeri 56 Jakarta, lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Penulis Mulyadi, tanggal 18 Januari 2023. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, kondisi pembelajaran yang selama ini saya alami sewaktu mengajar adalah motivasi belajar peserta didik sangat rendah. Hal ini terbukti saat pembelajaran berlangsung, banyak peserta didik ketika diberi kesempatan untuk bertanya tidak ada yang mengangkat tangan. Jika bertanya pertanyaan tidak berbobot, siswa apatis ketika mengikuti pembelajaran sehingga kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Faktor penyebab motivasi peserta didik rendah adalah karena pembelajaran masih terpusat pada guru masih dominan menggunakan metode ceramah, hanya menggunakan LKS, model pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional. Media pembelajaran kurang variatif dan tidak berbasis IT. Pembelajaran tidak memperhatikan karakteristik materi pelajaran peserta didik. Pelajaran tidak menerapkan pendekatan TPACK. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga dalam praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau menginspirasi bagi rekan guru lain untuk berbuat yang terbaik bagi peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, menggunakan media pembelajaran berbasis IT, serta menerapkan pendekatan TPACK. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? 1. Sebagai guru dalam pembelajaran berperan mengidentifikasi masalah, menentukan masalah, menemukan akar masalah, dan menentukan solusinya supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. 2. Sebagai guru bertanggung jawab untuk membuat rencana perangkat pembelajaran yang inovatif, bahan ajar yang bersumber pada big data, lembaga kerja peserta didik yang mendorong peserta didik aktif, media pembelajaran berbasis IT, model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik, melakukan proses pembelajaran secara efektif, membuat evaluasi pembelajaran berbasis HOTS, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dilengkapi dengan kisi-kisi soal, kunci jawaban, rubrik penilaian, dan pedoman persekoran. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan untuk mencapai tujuan adalah 1. Fasilitas jaringan internet masih terbatas di ruang guru, sedangkan saat pembelajaran di kelas peserta didik menggunakan jaringan internet pribadi. 2. Ketersediaan jumlah LCD yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sangat terbatas, sehingga pemanfaatannya harus bergantian. 3. Selama ini guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional sehingga pembelajaran masih terpusat pada guru dan masih dominan menggunakan metode ceramah. Selama ini dalam menjelaskan materi pembelajaran tidak didukung atau tidak menggunakan media pembelajaran sehingga suasana pembelajaran sangat membosankan bagi peserta didik. 5. Materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik tidak memperhatikan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. 6. Minimnya pengetahuan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif. 7. Kurangnya kompetensi guru dalam membuat dan mengembangkan media pembelajaran berbasis IT. Yang terlibat dalam tantangan ini adalah 1. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan informal yang diminta untuk memberikan respon atas permasalahan yang dihadapi selama ini, baik yang terkait dengan model pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, LKPD, dan evaluasi yang digunakan guru pada saat pembelajaran. 2. Rekan guru diminta pendapatnya tentang bagaimana memilih dan menentukan pendekatan model, media, dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. 3. Kepala sekolah diminta memberi masukan tentang media, model, dan metode pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 4. Pakar pendidikan
Memberikan masukan dan tanggapan yang dihadapi guru dalam pembelajaran yang dialami di kelas terkait dengan pemilihan penerapan pendekatan model media dan metode pembelajaran yang sangat tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. Aksi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya dan materi diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut berdasarkan hasil analisis dipilih solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu menggunakan 1. Model pembelajaran problem based learning PBL karena membuat peserta didik lebih kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan sintak PBL. 2. Dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi dan mengerjakan LKPD terlebih dahulu, kemudian yang sudah dikerjakan di LKPD diubah menjadi min-mat digital. 3. Dalam pembelajaran menggunakan media slide PowerPoint berisi materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bagaimana prosesnya? Adapun proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, perbantuan slide PowerPoint untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan, memeriksa kesiapan belajar peserta didik, memulai kegiatan dengan salam dan berdoa bersama, memeriksa kehadiran peserta didik, memberikan motivasi lewat tayangan PPT, memberikan persepsi, menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, dalam kegiatan inti ini guru menerapkan sintak model pembelajaran problem based learning atau PBL, perbantuan media PowerPoint untuk meningkatkan motivasi pelajar peserta didik. 3. Kegiatan penutup, peserta didik bersama dengan guru menarik kesimpulan atas materi yang sudah dipelajari. Peserta didik dipandu guru diminta untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dengan pertanyaan. 1. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? 2. Apakah dengan menggunakan media pembelajaran hari ini menjadi paham dengan materi? C. Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pembelajaran. Di akhir pembelajaran guru menyampaikan rencana tindak lanjut, yaitu pembelajaran materi selanjutnya tentang penggolongan hukum. D. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam pembantu pelaksanaan pembelajaran adalah 1. Peserta didik. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran terlibat secara aktif, baik psikis maupun psikologis. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta memberikan respon atas instrumen keterlaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 2. Rekan sejawat berperan sebagai kameramen dalam mengambil video saat berlangsung pembelajaran mulai kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, termasuk sebagai observer saat guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? 1. Alat pembelajaran. Alat pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran: A. Laptop. B. LCD. C. Speaker aktif. D. Smartphone. E. Kamera. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan dari hasil penerapan model pembelajaran problem based learning PBL dengan perbantuan slide PowerPoint dapat berubah tingkah laku peserta didik, keterampilan peserta didik, dan karakter peserta didik menjadi lebih baik. Mengubah tingkah laku peserta didik dengan memperhatikan gambar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dan materi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint membantu peserta didik memahami materi pelajaran yang diajarkan. Selain itu, peserta didik semakin sopan dalam menyampaikan pendapat dan menghormati perbedaan pada saat mempresentasikan hasil kelompok. B. Keterampilan peserta didik. Pemilihan model pembelajaran problem based learning perbantuan media PowerPoint sangat efektif dilihat dari semakin terampil dalam menyajikan hasil analisis terkait sistem hukum dan peradilan di Indonesia. C. Karakter peserta didik. Peserta didik semakin memiliki sikap kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.
Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Pelaksanaan model problem based learning (PBL) dengan perbantuan media slide PowerPoint hasilnya cukup efektif bagi siswa. Sebab motivasi belajar peserta didik semakin meningkat sehingga hasil belajar yang dicapai peserta didik di atas KKM yaitu 75, sebelumnya di bawah KKM 75. 2. Dengan menggunakan media PowerPoint dalam menjelaskan materi pelajaran menjadikan suasana lebih menarik dan menyenangkan serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dijelaskan guru. 3. Melalui penerapan model pembelajaran PBL semakin dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, memotivasi peserta didik bekerja secara kolaboratif, menumbuhkan semangat bekerja sama, berkomunikasi dan berinteraksi. Selain itu juga menumbuhkan keberanian bertanya dan mengemukakan pemikirannya dalam kegiatan belajar mengajar. 4. Melalui pembelajaran berbasis IT, siswa lebih mengetahui fungsi gadget dalam pembelajaran. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? A. Hasil wawancara dengan rekan guru. Hasil wawancara dengan rekan guru terkait dengan model pembelajaran PBL berbantuan media PowerPoint dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran ini dapat menciptakan suasana lebih menyenangkan, menarik, tidak monoton, dan bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu juga dapat memotivasi peserta didik lebih berani mengemukakan gagasannya, menghormati pendapat orang lain, berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama, berkolaborasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Berikut kutipan hasil wawancara dengan rekan sejawat tentang pelaksanaan pembelajaran yang menjadi faktor keberhasilan. 1. Dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. 2. Situasi dan kondisi lingkungan sekolah sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL. 3. Dukungan manajemen sekolah melalui kebijakan dan juga jadwal pelajaran yang bisa mendukung pengembangan kemampuan literasi, berpikir kritis, dan kemampuan C4. 4. Kemampuan pendidik dalam menerapkan model problem based learning dengan berbantuan PowerPoint dan media pembelajaran yang inovatif. 5. Kemampuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran problem based learning PBL perbantuan slide point. Yang keenam, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung proses pembelajaran seperti tersedianya LCD, proyektor, dan speaker. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. 1. Jaringan internet tidak stabil sehingga mengganggu pelaksanaan pembelajaran berbasis IT. 2. Situasi urgen yang kadang sulit diantisipasi seperti mati lampu, hujan, dan peristiwa atau kegiatan sekolah yang mendadak. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. 1. Pelaksanaan model pembelajaran problem based learning PBL mampu membuat peserta didik belajar secara aktif serta membuat peserta didik memiliki sifat yang optimis, komitmen, dan berinisiatif tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusinya dan peserta didik dapat menguasai materi yang akan dipresentasikan. 2. Melalui model pembelajaran problem based learning PBL, peserta didik dituntut belajar secara kolaboratif dan membuat satu karya sehingga peserta didik lebih antusias dalam belajar. Peserta didik dituntut untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah melalui berbagai referensi. Peserta didik tidak enggan untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. 3. Guru meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan dan menyampaikan materi serta dalam mengolah kelas dengan menerapkan pembelajaran inovatif sehingga proses dan hasil pembelajaran dapat terus meningkat. 4. Guru yang belum menerapkan model problem based learning atau PBL dapat menerapkan model tersebut dalam pembelajaran PPKN dengan variasi pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi serta hasil belajar peserta didik. Demikian laporan atau berbagi tentang pengalaman PPL yang dituangkan oleh melalui best practice. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam bahagia.